Biarlah setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Buat pengorbanan Tuhan menebus hidupku. Yesus, curahkan kuasa-Mu. Yesus Tuhan, kami perlukan jamanan-Mu Yesus. Mari semua angkat suaramu lebih lagi, kita sembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyucikan kami sehingga kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kiara bara 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 siara dan segini. Kiara banta kiara bara 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 siara dan segini. Come on, more of you, more of you. We need your presence, Lord. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita nyanyikan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan. Engkau ku sembah. Yes Lord. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau one more time sing. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Kau yang telah memulihkan kami Tuhan. Dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Kau terindah.
berdoa Tuhan bagi cuaca hari ini Tuhan, cuaca terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati terus bangsa ini Tuhan. Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan menuntun negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap program yang ada Tuhan, yang diselenggarakan di Indonesia Tuhan. Kiranya program-program ini Tuhan dapat membantu setiap kami Tuhan, para pekerja untuk dapat bisa mendapatkan pekerjaan dengan gampang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap program ini Tuhan dapat memudahkan kami untuk pengembangan diri kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan setiap menteri-menteri yang ada Tuhan. Tuhan, biarlah takut akan Tuhan menjadi pedoman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Gereja House of Glory Tuhan, bagi Kota Batam kami, Kota Batam ini Tuhan, berkati terus Tuhan dari setiap infrastruktur yang ada Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap perekonomian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang baik. Kami juga berdoa bagi Gereja House of Glory Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko Tuhan, Pak Irwan, Pak Erwin Tuhan, Pak Julianus Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang prima Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit Tuhan, setiap virus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati pelayanan mereka Tuhan. Apapun program dan rencana Tuhan yang akan mereka selenggarakan Tuhan, kami percaya semua turut ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Shine. Tuhan, berkati terus Shine Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bukan sebuah kebetulan Tuhan kalau kami ada di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di Shine Tuhan. Kiranya Tuhan bisa membawa berkat Tuhan bagi komunitas kami, bagi kota kami, bagi bangsa, bahkan ke seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara kami, kota kami Tuhan, gereja kami, komunitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun dan Tuhan terus membimbing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa bagi persembahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Tuhan, setiap tangan-tangan yang beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Berikan kemuliaan bola kita sorakan. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap bola sorakan. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Thank you Jesus. Sembahkan Tuhan yang termulia, sorakan amin. Amin. Katakan terangmu. Terangmu yang telah membuat hidup, menjadikan aku ciptaan baru, kuatkan aku dan memuji. Amin. Hidupku tak sama sejak kau ada. Terpilih engkau lakukan segalanya. Kasihmu yang selalu
siap-siap melompat. 1, 2, 3, go. Thank you Jesus. Sungguh tiada taranya. Oh, mari semua sorakan. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Terima kasih Tuhan, gua suka citamu. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Amen. For the things He has done. To God be the glory. For the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatamu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, haleluya. Segala yang ada, Bapa ciptakan karyamu. Kami nyatakan Tuhan, Kau yang termulia. 1, 2, 3, go. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 oh. One more time sing it. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Serahkan haleluya. Mulia namamu. Thank you Jesus. Saya percaya teman-teman bisa lebih dari ini, amin. Amin. Yang percaya bahwa kita bisa lebih dari ini, amin. Yes. Kita datang ke sini untuk muji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju boleh angkat tangannya dan kasih salam sama kanan kirinya. Ayo kita muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Nyalakan apimu. Haleluya. Sama-sama katakan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan Berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan raja namanya. katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap Bakar, bakar, bakar. naikkan pujian mujizat. Everybody come on kita. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurahlah kamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban karya
berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ejak nama. Roh Kudus membakar setiap mata. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang kami tinggikan siang hari ini, Tuhan. Kita sama-sama bersaut-sautan ya. Suaranya yang kencang buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. One, two, three. Pujian Tuhan, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam setiap apapun keadaan kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahkan hari ini Tuhan, kami masih bisa berdiri di tempat ini. Kami bisa nonton online ibadah kami. Itu semua karena izin Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari teman-teman boleh silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan.
Shine. Katakan mengikut. Itulah kesukaan. Yes Tuhan. Kami mau lepaskan semuanya Tuhan. Dan kami mau mengikut Tuhan. Kami mau mengikut kehendak Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami memanggil Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal Kehendaknya. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita dengan suara yang lantang. Mengiring Yesus, Itulah kekuatan. biar ini selalu jadi kekuatan buat setiap kami. Ku yakin anugerahnya mampu hamba kenan selalu. Yararabasyarararabo, yararararabasyarararabo, yararabasyarararabo. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing dengan Tuhan siang hari ini. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Penyembahan yang lahir dari hati yang hancur tidak pernah Tuhan pandang kita. Kita ada di sini bukan untuk menonton. Kita ada di sini untuk menyembah Tuhan. Untuk membawa seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Dan berkata, jadilah kehendak-Mu atas hidupku Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Aku mau mengikuti-Mu. Aku mau mengiring Yesus sejak masa mudaku Tuhan. Ku bawa seluruh mimpiku, harapanku. Oh, kini kami ya Tuhan, ini kami ya Bapa, kini hati kami, ini hidup kami, ini hati kami, ini hidup kami.
Bapa terima kasih Tuhan. Ini hidup dan hati kami. Biar kami tidak datang hanya dengan fisik kami Tuhan. Biar kami tidak hanya mengikuti secara online, tapi biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap penyembahan, nyanyian, respon, gesture kami saat kami ada di tempat ini maupun di rumah-rumah, jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu setiap kali kami datang ibadah, fokusnya bukan tentang kami, fokusnya selalu tentang Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah ini doa kami Tuhan, setiap apa yang kami lakukan di tempat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati waktu ini, biar jadi waktu Roh Kudus bicara buat setiap kami melalui firman, baik kepada setiap jemaat online onsite, juga kepada hamba. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukannya Tuhan. Karena orang yang melakukan, yang mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah sejak dari masa muda kami menjadi murid Kristus. Bahkan suatu hari kami akan memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, Roh Kudus ambil alih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap sama-sama katakan Amin. amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Iya, silakan duduk. Shalom semuanya. Saking dinginnya ya. Shalom. Shalom semuanya. Selamat siang menjelang sore. Ini setelah sekian lama panas, hari ini hujan ya. Tapi saya bersyukur teman-teman tetap membulatkan hati dan tekad untuk datang dan juga untuk ikut ibadah onsite. Nah, hari ini kita ngelanjutin apa yang dibagiin sama Kak Daniel William minggu lalu ya, dari Zoom, dari Bandung waktu itu, Kak Daniel William bagiin discipleship part yang pertama. Nah, hari ini part yang kedua. Dua series ini sebenarnya ngomongin tentang pemuritan, atau juga bisa orang mungkin dengarnya pembapaan, pemuritan, itu sebenarnya sama ya. Hanya istilahnya berbeda, tapi maksudnya sama. Nah, kalau minggu lalu sekilas ya saya sampaikan lagi apa sih poin-poin yang disampaikan sama Kak Daniel William. Kak Daniel William bilang begini, ini waktunya Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga artinya Roh Kudus mau dicurahkan dan sedang dicurahkan secara besar-besaran. Yang setuju katakan amin. Waktu Roh Kudus dicurahkan kita semua terima kuasa. Tapi itu aja nggak cukup. Setiap orang yang mau melihat kuasa Pentakosta ketiga harus membayar harganya, yaitu dimuridkan. Kenapa sih kita perlu masuk dalam proses pemuritan? Oke, sebelum ke sana, apa itu pemuritan, ya kan? Pemuritan adalah proses. Katakan proses. Yang di rumah katakan proses. Oke, proses untuk menjadi serupa seperti Kristus dan menolong orang lain menjadi seperti Kristus. Jadi proses ini tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain setelah kita. Nah, kenapa kita perlu masuk ke proses itu? Proses jadi serupa seperti Kristus, kalau misalkan kita udah lumayan mirip sama Kristus, walaupun belum 100%, kita udah mulai bisa bantuin orang-orang lain untuk belajar kenal Yesus dan jadi serupa seperti Kristus. Nah, kenapa sih? Karena pemuritan adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini dapat dilihat di amanat agung, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kayaknya ayat paling banyak disebut kalau di Shine ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, part yang kau paling suka waktu dibilang begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya kalau kamu menjalankan pemuritan, waktu kamu ada dalam proses pemuridan dan kamu melakukan hal yang sama buat orang lain, Tuhan janji dia menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Nah, kadang orang pengen bagian disertainya, tapi tidak melakukan tanggung jawabnya. Padahal janji ini berlaku untuk orang yang sedang pergi dan menjadikan bangsa-bangsa atau orang sekitarnya kenal Yesus, bahkan jadi serupa seperti Kristus. Jadi janji ini bukan diobral, siapa aja boleh, siapa aja bisa klaim. Janji ini secara spesifik
untuk orang-orang yang melakukan amanat agung. Jadi kalau kita mau melihat nih sekolah kita disertai Tuhan, kalau kita mau lihat pekerjaan kita disertai Tuhan, usaha kita disertai Tuhan, hubungan kita disertai Tuhan, keluarga kita disertai Tuhan, berarti kita harus ditemukan dalam posisi sedang menjadi murid Kristus dan sedang membantu orang menjadi murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini perintah Tuhan dan seperti yang Kak Daniel William bilang ya, dia nggak cuma merintah-merintah, dia pun ngelakuin, dia contohin itu. Selama 3,5 tahun pelayanan dia, banyak sekali dia spend waktunya sama murid-murid. Tujuannya supaya dia bisa memberikan nilai-nilai, mencontohkannya juga. Nah yang kedua, pemuritan akan mengubah hidup kita. Karena tadi tujuannya adalah proses untuk menjadi seperti Kristus. Jadi kalau kita masuk pemuritan, kita akan diproses jadi serupa seperti Kristus. Yang namanya diproses itu pasti nggak nyaman dan tidak enak. Ya, tapi itu memang yang Tuhan mau. Sebagai contoh begini ya, kalau kita udah jadi orang Kristen nih, sejak lahir langsung diserahkan. Kan kalau anak kecil nggak ada istilah baptis, adanya penyerahan anak, child dedication. Terus sampai remaja ikut sekolah minggu, ikut JC, ikut youth. Let's say udah 20 tahun dia jadi Kristen, tapi kalau karakternya nggak ada mirip-miripnya sama Yesus sama sekali, berarti dia belum menjadi murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya banyak orang ya ketemu orang Kristen ekspektasinya tinggi, pas lihat realitanya kecewa. Bukan salah gerejanya juga, ya. Semua udah tersedia sebenarnya. Alkitab ada, ya kan? Firman Tuhan ada, Roh Kudus sudah dicurahkan, Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi tergantung pribadi masing-masing, mau nggak sih masuk ke level itu? Karena banyak orang nggak mau masuk ke level itu. Nih ya, sebagai contoh, ini adalah stages atau tingkatan dari orang yang belum kenal Yesus sampai orang yang akhirnya menjadi disciple maker atau orang yang memuridkan. Aku pengen kita semua lihat, baik yang online dan on-site, ya ini perjalanannya. Ini yang paling singkat nih, kalau cari di Google tuh banyak banget prosesnya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bentuk lingkaran gitu ya, ada yang tabel. Tapi ini yang paling sederhana, jadi kita pakai yang ini aja. Yang pertama stage-nya adalah curious, pengen tahu. Nggak terlalu peduli sebenarnya sih soal gereja-gerejaan. Mungkin kadang kepaksa juga ke gereja karena orang tua atau karena temen, paise saya diajak terus kagak mau ikut. Akhirnya ikut. Nah cuman itu sampai di level apa sih? Curious, pengen tahu doang, nggak pengen komitmen apa-apa. Nah ini tipikal orang yang ciri-cirinya hungry for Jesus, pengen tahu doang ya. Nah, sesudah itu kalau dia akhirnya memutuskan tidak hanya pengen tahu Yesus tapi pengen percaya Yesus, dia disebut believer atau orang percaya. Ya, mungkin di sini dia juga mengambil keputusan untuk dibaptis, terima Yesus. Nah, masalahnya perjalanannya sebenarnya masih panjang. Kadang orang pikir saya selesai jadi orang percaya, believer, udah stop sampai di situ. Padahal masih ada 2 tingkat lagi. Yang berikutnya adalah disciple. Oke, sebelum ngomongin disciple, di believer, teman-teman bisa lihat, di situ ciri-cirinya adalah being fed. Artinya gini, dikasih makan. Jadi ciri-ciri orang yang baru lahir baru, orang percaya baru terima Yesus, mungkin baru dibaptis, dia akan pengen banget terus dengar firman Tuhan. Pengen ibadah hari Minggu, pengen ikut kul, pengen supaya dengar firman Tuhan, supaya makin kenal Tuhan. Mungkin cari-cari khotbah di YouTube, di Spotify dan teman-temannya. Tapi lagi-lagi Tuhan ekspektasinya bukan di situ. Dia pengen lebih dari itu. Di level berikutnya ada yang namanya disciple atau murid. Nah, perhatiin yang membedakan adalah kalau tadi dikasih makan alias bergantung sama yang memberi makan, kalau disciple, dia bisa memberi makan dirinya sendiri. Dia bisa mencari makanan rohaninya sendiri. Makanan rohani di sini bukan khotbah YouTube, tapi saat teduh. Apalagi itu saat teduh? Saat teduh adalah momen yang kita siapin setiap hari untuk baca Alkitab, doa, dan juga menyembah Tuhan. Nah, orang yang udah punya gaya hidup seperti ini setiap hari, ini termasuk kategori murid. Oke, ini termasuk kategori murid atau disciple. Tapi itu pun belum cukup. Tuhan bilang gini, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kita nggak hanya cukup jadi murid, tapi kita juga harus memuridkan.
Katakan bersama saya, memuridkan. Dan itulah ujungnya, disciple maker. Coba lihat di situ ada kata feeding others, kasih makan orang lain. Jadi kita di sinilah bertugas menolong orang lain, membimbing orang lain, mengajar orang lain untuk bisa kenal Yesus. Tapi sebelum sampai ke situ kita perlu jadi disciple dulu, lalu kita berangkat jadi disciple maker. Nah, ini perjalanannya. Kan kita selalu bilang, begin with the end of, udah lupa. Begin with the end of mind. Begin with the end of mind. Sebelum mulai sebuah relationship, begin with the end of mind. Sebelum mulai relationship sama Tuhan, begin with the end of mind. End of mind-nya apa? Menjadi disciple maker. Ya, sekali lagi, ini bukan perintah kokoh, bukan titipan Pastor Niko, ini Tuhan yang minta. Amin. Jadi kalau kita mau bilang, I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya. Perintah yang mana? Ini amanat agungnya. At the end, pertanggungjawabannya masing-masing. Ya, masing-masing. Tuhan kasih pesan terakhir, dan biasanya pesan terakhir adalah pertanyaan pertama Yesus waktu ketemu kita. Kalau Tuhan datang kedua kali, bisa jadi dan sangat besar kemungkinan pertama kali yang ditanya adalah, gimana yang saya pesenin terakhir? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Jangan sampai kita gelagapan gak bisa jawab dan bahkan gak ngerti maksud Tuhan yang mana. Itu maksud Tuhan yang ini nih. Amanat agung, perintah terakhir. Oke? Pastiin kita bisa jawab, iya Tuhan, saya sudah dimuridkan. Iya Tuhan, saya sudah memuridkan. Jangan sampai kita tidak connect apa yang dia maksud. Bisa jadi juga bukan Yesus yang datang duluan, kita datang duluan ke Yesus. Alias meninggal ya. Kalau kita meninggal duluan kan kita yang datang. Tapi kalau Yesus yang datang, ya rame-rame deh kita ketemu Tuhan Yesus ya. Jadi yuk be prepare. Koko yakin banget orang yang melakukan pemuritan siap, dalam keadaan yang siap waktu Yesus datang yang kedua kali. Tapi orang yang enggak sedang melakukan pemuritan, atau lagi sibuk sendiri, yang lagi marahan sama temennya, atau lagi sibuk cari pacar, atau lagi sibuk, pokoknya sibuk dengan diri sendiri deh. Most of time enggak siap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, that's why discipleship series ini dibuat. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa shifting nih? Bisa bergeser. Kata shift artinya pindah, geser, berubah. Ya, gimana sih kita bisa geser dari curious jadi believer, dari believer jadi disciple. Sekarang fokus aja di sini. Believer jadi disciple. Believer jadi disciple. Oke. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan lihat sekilas cerita tentang Tuhan Yesus waktu buat mujizat 5 roti 2 ikan. Untuk 5.000 orang. Nah, ini bahasa Inggrisnya, nanti teman-teman bisa lihat bahasa Indonesianya, Markus 6, ayat 31 sampai 44. Koko bacain dulu, ada beberapa ayat yang tidak dimasukkan, supaya nggak terlalu wordy, nggak terlalu banyak kata-kata. Jadi awalnya apa yang terjadi di ayat 31, then Jesus said, let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. Yuk kita pergi ke tempat yang agak sunyi, sepi, supaya beristirahat. He said this because there were so many people coming and going that Jesus and his apostle didn't even have time to eat. Saking mereka sibuknya, mereka nggak punya waktu buat makan. Akhirnya mereka mau pergi ke tempat yang sunyi, yang nggak banyak orang, jadi dia nggak harus melayani, tapi bisa makan dan istirahat. So they left by boat for a quiet place. Oke, udah sampai di sini? Oke, dia pergi ke tempat yang sunyi dengan kapal, where they could be alone. But many people recognize them. Jadi mereka udah ngeliatin, wah, gua tahu nih arah perahunya Tuhan Yesus mau kemana. Akhirnya mereka nyusul dari jalur darat, bergegas gitu ya. Terus tiba-tiba jadi waktu Tuhan Yesus udah mau sampai ke seberang, di seberang tuh crowd-nya udah muncul lagi. Karena ternyata mereka melihat, oh Yesus pergi ke arah sana. Mereka semua nyusul lewat jalur darat. Sebegitu antusiasnya mereka mau dengar Yesus. Dan apa yang terjadi? Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat. Jadi waktu dia keluar dari kapal, ya ampun. Baru dia kabur, tanda kutip ya. Dia kan mau mengasingkan diri. Ketemu lagi. Banyak. Terus di sini keluar statement seperti ini. And he had compassion on them. And he had compassion on them. Dia punya belas kasihan sama mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala.
So he began teaching them many things. Jadi akhirnya Tuhan Yesus menunda kepentingan pribadinya lagi untuk ngajar, khotbah, layani jiwa-jiwa itu. Oke, semuanya aman-aman saja sampai tiba-tiba waktu sudah semakin sore. Late in the afternoon, udah sampai di sini ya. Late in the afternoon, udah sore banget nih, his disciple came to him. Murid-muridnya datang dan bilang gini, this is a remote place, ini tempat yang terpencil. And it's already getting late. Ini udah malam, udah mau malam nih. Send the crowd away so they can go to the nearby farms and villages and buy something to eat. Usir, bukan usir lah ya, bubarin aja nih. Bubarin aja biar mereka bisa pergi ke kota-kota terdekat atau desa-desa terdekat untuk beli sesuatu buat dimakan. Nah, tapi Yesus menjawab, you feed them. Sama-sama katakan, you feed them. Kamu yang kasih makan. Gitu ya. Padahal dia udah kasih ide yang bagus tuh kan. Malah ditembak balik sama Tuhan Yesus. Kamu yang kasih makan. Nah, terus mereka tanya balik. With what? Dengan apa? We have to work for months. Kita harus kerja berbulan-bulan untuk dapat cukup uang supaya bisa beli makanan buat mereka semua ini. Terus Tuhan bilang gini, how much bread do you have? Berapa banyak roti yang kamu punya? Go and find out. Oke? Cari tahu berapa banyak roti yang kamu punya. Kita dengar aja dulu ceritanya, nanti kita baru belajar prinsipnya. Apa yang terjadi berikutnya? Mereka balik nih. Kan mereka sekarang dapat tugas, you feed them. Padahal mereka udah mencoba menghindari tugas itu kan. Kasih pesan sama Tuhan Yesus, Tuhan bubarin aja dah. Tapi malah dikasih tugas, udah gitu mereka disuruh cari berapa banyak yang mereka punya. Then they came back and reported, we have 5 loaves of bread and 2 fish. Kita punya 5 roti, 2 ikan. Then Jesus told the disciple to have the people to sit down in groups on the green grass. Jadi mereka disuruh duduk di padang rumput, disuruh duduk dalam grup, grupnya bisa ada yang 50, ada yang 100. 100 orang gitu ya, satu kelompok itu. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, Tuhan Yesus ngambil 5 roti 2 ikan itu, memberkatinya, then breaking the loaves into pieces, dipecah-pecahin, terus he kept giving the bread to the disciple. Jadi dipecahin, dikasih. So they could distribute it to the people. Jadi Yesus bersyukur atas 5 roti 2 ikan, lalu dia pecahin rotinya, dia sobek rotinya, dia kasih ke murid-murid, murid-murid distribusikan ke kelompok-kelompok yang sudah dibagi tadi. He also divided the fish for everyone to share. Ikannya juga dibagi-bagi. They all ate as much as they wanted, and afterward the disciple pick up 12 basket of leftover bread and fish. Setelah semua selesai, yang tadinya 5 roti dan 2 ikan, tiba-tiba sekarang jadi 12 bakul. Ya, 12 bakul. A total of, di situ nggak ada ya. Oke. A total of 5,000 men, oke? And their family were fed. Yang makan totalnya, total laki-lakinya doang 5.000 orang, belum termasuk keluarganya. Jadi bisa dihitung-hitung mungkin 10.000 ya, karena kalau mereka punya istri, ada yang mungkin masih single, tapi kasarannya bisa sampai segitu. Nah, apa maksud Tuhan buat mujizat ini? Yuk kita mau belajar nih. Prinsip apa sih? Mindset apa yang Tuhan Yesus lagi coba ajarin sama murid-muridnya waktu dia melakukan mujizat 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Nah, prinsip yang pertama, Tuhan Yesus mau pindahin atau shift, geser consumer mindset to servant mindset. Sama-sama bilang gini, consumer mindset to servant mindset. Consumer mindset itu apa sih? Consumer mindset itu artinya mindset yang cuma jadi penerima saja, konsumen, ya, consumer mindset. Servant artinya pelayan. Ya, paling gampang emang jadi konsumen. Kita bisa komplain, kita bisa kritik, ya kan? Bahkan diminta lagi, boleh minta feedbacknya. Bahkan habis nganterin makanan, kadang-kadang kita ditanya, kita diperlakukan seperti raja, gimana ada yang kurang, enggak, ya kan? Itu membuat kita merasa customer adalah raja, saya raja. Tapi Yesus gak mau tuh murid-muridnya punya mindset, kita adalah raja, aku anak raja, engkau anak raja. Ya gak salah juga ya lagu itu, cuma Tuhan Yesus gak pengen mentalnya kayak begitu. Jadi akhirnya apa? Lihat kan respon pertama murid-murid, suruhlah mereka pulang. Kita yang harus
Berintahin mereka pulang. Ya, kita pulangkan saja Tuhan mereka. Tapi Tuhan malah suruh kamu layani mereka. Kamu kasih mereka makan. Sebenarnya Tuhan bisa aja nih terima ide bagus itu, tapi dia pakai kesempatan untuk membentuk atau mengajar murid-murid. Apa maksudnya Tuhan bilang gini, you feed them. Tuhan mau murid-murid menjadi bagian dari solusi di tengah kebutuhan. Ada kebutuhan di situ, ya, ada masalah di situ, dan si murid-murid pengennya gini, ini masalahnya disingkirin aja nih, dibubarin, masalah selesai. Kita nggak bertanggung jawab untuk makannya mereka. Tapi Tuhan justru mau memakai murid-murid untuk menjadi solusi di tengah kebutuhan atau masalah itu. Yesus suka banget geser mindset kita dari consumer to servant. Amin. Nah, karena banyak orang Kristen gara-gara salah mistreat atau mistreatment, gara-gara salah treatment gitu ya. Lama-lama jadi jemaat yang punya mindset consumerism. Akhirnya waktu datang, mentalnya tuh selalu mengcompare, mengkomplain. Saya dapat apa nih hari ini? Ininya kurang oke. Ininya kerenan yang di sana. Kamu harusnya kasih hidangan yang terbaik dong di ibadah. Memang itu tanggung jawab sih. Tapi mindset kita waktu datang ke gereja, kok jadi kayak seakan-akan kita rajanya. Seakan-akan nih semua yang di depan ini fokus pelayanannya buat jemaat. Hati-hati loh, kadang sampai ya banyak ngundang orang-orang yang terkenal dan sebagainya. Boleh, tapi kalau motivasinya untuk memanjakan jemaat, lama-lama jemaatnya mindsetnya consumer, bukan servant. Tuhan aja ya, dia statusnya tuh raja, dia statusnya Tuhan segala ciptaan. Tapi dia memilih untuk menjadi pelayan dari semuanya. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau enggak ngapain dia turun ke dunia, terus mati di kayu salib. Itu dia mau bilang, saya nih aja raja, Tuhan segala Tuhan. Mau nunjukin mindset saya itu hamba, pelayan. Tahu dari mana murid-murid punya consumer mindset? Kalian lihat ya, ini nggak jauh dari Markus 6. Markus 10 ada cerita ini nih. Tiba-tiba, ini Koko bacain yang nggak ada di depan dulu ya. Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Dia deketin Yesus dan berkata, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, ini permintaan Yohanes sama Yakobus. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kiri. Karena mereka tahu Tuhan ini luar biasa kan. Mereka nih sebagai murid, mindsetnya masih consumer. Tuhan, aku mau deh satu hal, aku mau minta sesuatu. Nanti aku mau duduk di sebelah kiri dan kanan. Ini saudaraku di kiri, aku di kanan. Yesus dalam kemuliaan, aku nebeng. Ngerti ya? Mereka pengen ikutan keren. Petrus pun pernah nanya, kami udah tinggalin semuanya, apa yang kami dapat? Perhatiin ya, mindset consumer tuh apa yang saya dapat? Mindset servant, apa yang bisa saya berikan? Amin. Nah, ini yang terjadi. Murid-muridnya aja, murid-murid Yesus loh, yang hari-hari sama Yesus mindsetnya masih kayak gitu. Makanya Tuhan berusaha menggunakan segala cara termasuk buat mujizat, termasuk ketemuin mereka ke dalam masalah supaya ngubah mindset itu. Terus, nah lihat jawaban Tuhan Yesus. Ada di sini ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Sebelum itu ayat 41-nya bilang gini, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ini bikin ribut nih. Dua orang ini pengen jadi orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya Tuhan dalam kemuliaan. Yang murid yang 10-nya pada emosi ngedengarnya. Dan abis itu marahlah mereka, ributlah sesama murid. Nah Yesus jawab, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena, ini Yesus sendiri ya, kasih contoh nih, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatiin ya, Yesus kasih contoh. Saya nggak mesti loh begini, tapi saya lakukan. Karena saya pengen ubah mindset kalian ini loh. Lagi ngomong ke murid-murid nih ya.
Siapa yang mau jadi paling hebat justru harus jadi paling the least, yang paling rendah, paling terakhir. Kamu yang harus melayani semuanya, barulah kamu jadi pemimpinnya. Jadi Yesus sungguh-sungguh berusaha keras. Nah, itu menjadi gambaran buat kita. Kalau hari ini kita mau jadi murid Yesus, kita mesti ubah mindset kita. Amin. Saya ikut Yesus dapat apa ya? Saya ikut Yesus dapat apa? Nggak usah nanya begitu ya, Yesus sudah kasih loh. Keselamatan itu kamu nggak bisa beli. Tapi Yesus udah kasih duluan di muka. Kadang kita suka salah memposisikan diri. Kalau kita ikut Yesus, kayaknya kita yang berjasa, jadi Yesus harus balas. Padahal Tuhan Yesus nggak hutang apa-apa sama kita. Jesus, you don't owe me anything. Tuhan Yesus nggak hutang apa-apa sama kita. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, jangan merasa lebih gitu. Tuhan, aku klaim janjimu. Aku minta ini dan itu. Tuhan, kenapa tidak lakukan ini? Boleh minta. Kan Tuhan juga bilang, carilah, ya kan, ketoklah, mintalah. Tapi ya jangan maksa, ya kan. Jangan abis itu marah. Jangan abis itu ngambek. Terus kalau segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba nggak seperti yang kita harapkan, Tuhan Yesus juga nggak berkewajiban untuk ngebenerin semua itu. Kalau Yesus tiba-tiba muncul di depan kita pada saat kita lagi doa seperti tadi, berani nggak sih kita minta? Nggak meninggal aja udah syukur, ya kan? Nggak meninggal aja udah syukur. Jadi kayaknya kita perlu pikir lagi deh, selama ini mindset kita seperti apa. Itu kelihatan dari cara kita berdoa, cara kita melayani. Gue udah melayani nih 10 tahun di sini. Atau misalkan gue udah jadi ini, jadi itu, jadi ini. Apa yang gue dapat? Apa yang kita dapat kita nggak bisa bayar, darah Yesus. Kalau kita melayani itu karena kita udah dapat duluan dari Tuhan pengorbanannya yang kita nggak bisa bayar. Nah, orang yang punya consumer mindset cenderung nih ya, mudah komen, mudah komplain, dan mudah compare. Tapi orang yang punya servant mindset, dia nggak banyak komen. Dia banyak berpikir apa yang bisa saya berikan. Apa yang saya bisa lakukan. Consumer mindset, segala sesuatu diukur hanya dari sudut pandang dirinya. Servant mindset, segala sesuatu diukur dari bagaimana saya bisa jadi berkat bagi orang lain. So, kalau kita mau belajar jadi servant seperti Tuhan Yesus, kan tujuannya pemuritan apa? Menjadi serupa seperti Yesus. Yesus itu ternyata servant, pelayan. Makanya kita harus ubah mindset kita. Kita harus ubah mindset kita. Dan kita juga harus sama-sama jadi servant. Apa yang bisa aku berikan buat keluargaku? Apa yang aku bisa berikan buat komunitas, buat generasiku? Apa yang bisa aku berikan di tempat aku bekerja? Apa yang bisa aku berikan ya dalam relationshipku? Stop complain and start serving. Amin. Stop complain. Karena kalau mau komplain nggak akan ada habisnya. Semua masalah itu akan jadi, bahkan hal tersederhana sekalipun ya, bisa jadi bahan komplain loh. Ya, bisa jadi bahan komplain. Jadi kalau kita mau terus-terusan komplain nggak akan ada habisnya. Tapi start serving. Ya udah, gue bisa lakukan apa ya? Ya, gue bisa lakukan apa ya? Contoh nih, kalau misalkan kita lagi di parkiran motor, terus kita mau keluar, terus ada satu motor, kok parkirnya mepet amat, terus kita komplain. Ini nggak punya SIM nih pasti, nggak punya SIM, parkirnya nggak bener gitu kan. Terus kita komplain aja, nggak mengubah apa-apa kan. Mendingan kita mulai mikir, apa yang bisa saya lakukan? Ya saya geser aja motornya, ya kan, supaya orang lain bisa lewat, saya juga bisa lewat. Stop complain, start serving, termasuk di komunitas, di gereja. Aduh, kurang ini nih, kurang itu nih, apa yang saya bisa lakukan ya? How I can contribute to the church, to the body of Christ. Dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan potensi yang Tuhan berikan. Misalkan di kantor, ada banyak situasi yang gak enak. Kalau kita komplain, orang-orang gak kenal Tuhan juga komplain. Apa bedanya kita sama mereka? Bedanya kita harus ubah mindset tadi. Kita mulai mikir, apa yang saya bisa lakukan? Kalau seandainya nih ya, kita gak bisa lakuin apa-apa deh. Ini memang situasinya di luar kendali. Bos aja gak bisa ngapa-ngapain, apalagi saya.
At least ya, kalau kita belum bisa menjadi berkat lewat prestasi kerja, jadilah berkat dengan respon. Amin. Jadilah berkat dengan respon kita. Prestasi belum ada, komplain paling banyak. Ngeselin kan? Kalau kita belum bisa berprestasi, paling gak gini, respon kita tuh kita jaga. Yang lain ngeluh semua nih, aduh. Yang lain kalau lagi makan siang ngegosip semua nih. Aku gak mau deh. Aku juga gak bisa buat apa-apa sih, tapi at least respon saya gak sama. You make a difference di situ. Kita buat perbedaan, jadi garam, jadi terang. Ya, kalau kita belum bisa bahagiain keluarga kita, belum bisa bawa jalan-jalan ke Israel, ya emang nggak bisa juga sekarang, ya kan, karena COVID. Paling enggak jadi berkat yuk dari respon kita di rumah. Jadi berkat yuk dari cara kita berkomunikasi sama orang tua. Kalau buat orang tua, ngelihat anak-anaknya akur, itu surga. Ya sama sih, buat anak-anak ngelihat orang tuanya akur juga surga, ya kan. Nah kalau kita belum bisa bahagiain mereka nih, beliin mereka apa gitu yang mereka idam-idamkan gitu ya. Paling enggak yuk, kita jangan sampai berantem sama saudara kita di rumah. Amin. Itu aja. Kita belum bisa beliin mobil, belum bisa bawa papa mama jalan-jalan, belum kerja, orang masih sekolah. Tapi kita bisa nih membawa surga turun di rumah dengan cara saya nggak berantem sama saudara saya, sama abang saya, sama adik saya. Yang mengerti katakan amin. Stop complain, start serving, cari-cari cara untuk membuat perbedaan. Ilustrasinya seperti seorang pemain dan penonton. Kalian pernah nonton dan main basket atau sepak bola deh? Nonton saya yakin hampir semua mungkin pernah nonton lah ya. Nonton tuh, nonton pertandingan itu paling gampang untuk komen, untuk mengatai, dasar gitu aja nggak bisa udah di depan gawang. Ya kan, paling gampang untuk komen nih. Tapi kalau kita jadi pemain, kita tahu betapa susahnya itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi penonton paling gampang komplain, paling gampang komen, paling gampang compare. Itu tim lebih bagus yang itu. Tapi kamu cuma penonton. Di mana-mana setelah pertandingan selesai, yang dipanggil naik podium adalah pemain. Nah, kita di Kristen yang mana? Penonton atau pemain? Yang melayani atau yang jadi consumer? Kalau kita orang Kristen yang pemain, kita akan dapat rewardnya. Penonton juga ada kok, penonton terbaik, supporter terbaik, ada sih, tapi hadiahnya dibagi-bagi kan. Ini hadiahnya makanan bagi-bagi, supporternya berapa? 50 orang, ya udah bagilah sana gitu kan. Kalau pemain, satu orang dapat satu, medali dapat satu, artinya ada piala lagi untuk timnya, tapi medalinya masing-masing. Nah Tuhan tuh mau kasih kita reward dan be player, amin, dalam pertandingan ini. Nah, pelayanan itu bukan berarti hanya pelayanan di gereja ya. Kita lihat pengertian ini ya. Serving is not a job or Sunday routine. Pelayanan itu bukan kerjaan atau rutinitas hari Minggu. It is a privilege. Sama-sama katakan privilege. Apa artinya privilege? Ya, betul. Apa itu? Apa artinya privilege? Nggak apa-apa, jawab aja. Kayak makanan gitu kan kok. Bukan. Privilege artinya kehormatan. Itu sebuah kehormatan loh. Kalau kalian dipanggil tiba-tiba ditelepon nih sama Bapak Jokowi gitu ya. Untuk datang ke istana negara cuma untuk megangin tasnya doang. Untuk Bapak negara ini mau pergi, dia butuh anak muda yang cukup kuat untuk memegangi tasnya. Ya, pasti kita, ini tugas negara men, sebuah kehormatan, bukan beban ya kan. Bisa berdampingan bersama Pak Jokowi megangin tasnya. Itu sebuah kehormatan. Nah sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan dan kehormatan untuk apa di sini? To be chosen and used by Jesus untuk ngapain? To meet others' need, untuk memenuhi kebutuhan orang lain berdasarkan potensi dan talenta. Amin. Jadi sekali lagi melayani kehormatan bukan beban. Kalau kita melihat pelayanan sebagai tugas rutinitas hari Minggu, kita akan malas banget. Aduh enak banget jadi orang-orang yang tidak melayani. Mereka bisa ngapain aja hari Sabtu karena nggak harus latihan. Mereka bisa lebih free di hari Minggu. Ya kan, kita ngerasanya jadi seperti itu. Tapi kalau kita tahu ini sebuah kehormatan karena Yesus sudah mati di kayu salib. Terus sekarang dia mau pakai saya untuk membawa orang lain ketemu dia. Itu sebuah kehormatan. Apalagi dengan demikian kita bisa ngembangin talenta kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
That's a privilege. Jadi yang pertama tadi mindsetnya consumer to servant. Mulai lihat kebutuhan di sekitar kita ya. Mulai lihat kebutuhan di sekitar kita. Dan daripada komplain, lakukan hal kecil atau hal sederhana untuk membuat perbedaan di situ. Yang mengerti katakan amin. Lakukan perbedaan di situ. Oke, di keluarga kamu, di pekerjaan, di studi. Nah, yang kedua, lewat kejadian 5 roti 2 ikan, Tuhan mau ngapain sih? Tuhan mau ubah mindset mereka dari what we don't have to what I have. Ingat ya, dia jawab begini tadi. Murid-murid tanya, kasih makan mereka. Murid-murid balas, dengan apa Tuhan? We have to work for months to earn enough money. Kita harus kerja beberapa bulan untuk dapat uang, bisa beri makan buat mereka. Terus Tuhan bilang sama mereka, how much bread do you have? Berapa banyak roti yang kamu punya? Go and find out. Nah sekarang nih, mungkin kita tadi nyambung poin yang pertama, oke, aku mau melayani lah. Tapi aku mau melayani pakai apa? Ya kan? Aku mau melayani pakai apa? Kok keluargaku begini, ekonomiku begini, talenta aku nggak punya, teman nggak banyak. Di gereja aja temanku cuma 1-2, aku nggak datang nggak dicariin. Aku mau melayani gimana kok? Ya kan? Mungkin kita ngerasa kayak gitu. Nah sama murid-murid juga waktu itu kayak gitu. Terus Tuhan bilang gini, how much bread do you have? Jadi Tuhan mau geser gini, kamu jangan coba melayani dari apa yang kamu nggak punya. Tapi kamu harus coba melayani dari apa yang kamu punya. Jangan fokus sama apa yang nggak ada. Aduh saya belum punya handphone baru, saya belum kuliah di tempat yang saya mau. Saya belum punya keluarga yang papa mamanya baik-baik. Nantilah Tuhan kalau udah punya semua itu, aku pasti akan melayani. Itu nggak akan jadi hal yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan mau ubah mindsetnya, start now. Bukan dengan apa yang kamu nggak punya, tapi dengan apa yang kamu punya. Nah tugas kita sekarang nih, Tuhan suruh cari, how much bread do you have? Amin. How much bread do you have? Berapa banyak roti yang kamu punya? Apa artinya sih? Apa yang kamu punya? Apa yang dipercayakan dalam hidupmu? Oke, Koko mau kasih beberapa statement ya. Mungkin kita tidak punya orang tua yang harmonis. Mungkin kita tidak punya prestasi yang membanggakan. Mungkin kita tidak punya ekonomi yang melimpah. Mungkin kita tidak punya kepintaran akademis yang luar biasa. Mungkin kita tidak atletis juga. Mungkin kita juga nggak ganteng, nggak cantik. Mungkin follower kita juga nggak seberapa, nggak naik-naik. Ya. Apapun itu, mungkin kita tidak punya gereja terbaik di Kota Batam. Tapi kita masih punya roti itu. Amin. Ada hal yang kita semua punya. Ada hal yang kita semua punya. Apa itu? Yang pertama, waktu. Amin. Kita semua punya waktu. Kita semua punya waktu. Katakan waktu. Oke, tadi kita mungkin masih ngerasa gue belum bisa ini, belum bisa itu. Tapi come on, kita semua punya waktu. Start with what you have, not what you don't have. Setiap kita punya waktu. Nah, Koko mau kasih sebuah ayat yang sangat memberkati Koko secara pribadi. Ayat ini bilang begini, ini cerita soal Petrus dan Yohanes. Ini murid Yesus yang udah ditinggal sama Yesus karena Yesus naik ke surga. Terus Roh Kudus dicurahkan, mereka jadi orang-orang yang penuh dengan kuasa, jadi saksi Kristus. Terus mereka berkhotbah, mereka mengajar dengan penuh otoritas. Nah, karena ahli Taurat dan orang Farisi melihat hal ini, mereka nih nggak suka, mereka tangkap Petrus dan Yohanes, terus diperhadapkan di pengadilan. Nah, di pengadilan mereka semua terkagum-kagum, terkaget-kaget. Coba kita lihat ya, apa ayatnya. Mereka bilang gini, the council member were astonished as they witnessed the bold courage of Peter and John. Mereka kaget, kok mereka lihat si Petrus sama Yohanes, ini berani banget ya. Especially when they discovered that they were just ordinary men who had never had religious training. Apalagi waktu mereka tahu Petrus sama Yohanes ini nggak punya sertifikat Master of Theologia. Dia bukan lulusan agama, bukan lulusan teologi ya, dia bukan orang yang punya religious training. Di zaman itu orang Ibrani, orang Yahudi ya, mereka tuh punya tingkatan-tingkatan. Umur sekian harus masuk training apa, umur sekian ada namanya ya.
Dan mereka ini tidak termasuk golongan orang-orang itu. Karena kalau mereka termasuk golongan orang itu, setelah mereka lulus, mereka jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Nah mereka kan nelayan, mereka tuh nggak pernah lewat, nggak lulus mungkin. Dan mereka kaget, kok orang ini yang nggak pernah lulus di area itu bisa ngomong dengan penuh otoritas dan kuasa. Nah ini nih, lihat kalimat berikutnya. Then they began to understand, lalu akhirnya mereka ngerti. The effect Jesus had on them simply by spending time with him. Amin. Dia lihat gini, oh aku tahu dari mana dia bisa dapat hal seperti ini. Karena dia orang yang suka simply spending time dengan Tuhan Yesus. Selama Yesus ada, mereka nih orang yang sering bareng sama Tuhan Yesus. Dan efeknya ternyata kayak gini. Nah, kok mau bilang, kayak tadi ya, kita mungkin belum punya mentor terbaik. Kita belum punya gereja terbaik, kita belum punya kehidupan yang baik, keluarga yang happy gitu ya, yang pulih. Tapi kita punya waktu untuk bisa kita spend sama Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita lakukan hal ini, kita pakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, maka akan ada efek yang kita alami. Dan efeknya luar biasa sampai orang-orang bingung. Ini kan yang anak broken home itu, ngerti ya? Kan ceritanya mirip nih ya. Ini kan yang nggak lulus itu kan. Ini kan yang gagal, ini kan yang dulu jatuh dalam dosa itu kan. Ini kan yang pakai obat, ini bukan yang ngerokok itu ya. Ini dulu bandar judi nih. Kok berubah ya? Ternyata mereka sadar. Simply mereka lihat ada efek Yesus dalam hidup orang ini. Karena mereka spend waktu sama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, oke, kita belum punya apa-apa, kamu punya waktu. Dan kita semua sama-sama punya waktu. Tinggal masalahnya mau prioritaskan nggak buat Tuhan? Atau kita mau komplain terus dengan keadaan kita tanpa pernah spending waktu sama Tuhan. The moment you spend your time with God, your life will be changed. Amin. Hidup kamu akan berubah. Simply spending time with Jesus. Simply nongki bareng Tuhan Yesus. Itu bikin banyak efek samping dalam hidup kita. Dan kita bisa lakukan itu. Ada sebuah formula disebut thirsty 30. Thirsty artinya haus, 30 artinya 30. Nah dia bilang gini, setiap hari spend 30 menit aja. 10 menit untuk menyembah, 10 menit untuk baca Alkitab, 10 menit untuk berdoa. Kamu boleh ganti 5 menit untuk nyembah, 15 menit baca Alkitab, 10 menit berdoa. Yang penting 30 menit. Lebih dari 30 menit juga nggak apa-apa. Tapi bangun setiap hari, nanti kamu akan lihat efeknya. Yang mau katakan amin. Oke, you will see the effect on your life. Jadi kita semua punya waktu. Aku mau bilang gini, jangan gantungkan kerohanianmu sama mentor. Ya, jangan gantungkan kerohanianmu sama mentor. Kalaupun kamu belum punya mentor hari ini nih, belum resmi nih. Kalau ditanya orang, mentor lu siapa? Aku belum punya. Kamu punya waktu, amin. Mentor, segala mentor adalah Tuhan Yesus. Punya mentor itu baik, tapi kok mau bilang gini, kalau kamu punya waktu untuk mentor, tapi nggak punya waktu buat Tuhan, kita nggak jadi apa-apa loh. Kita punya waktu buat mentor. Aku sering banget ketemu mentorku, seminggu bisa 5 kali. Itu pulang pergi kayaknya sama dia kali. Tapi aku nggak pernah tuh baca Alkitab, aku nggak pernah spend waktu sama Yesus. Lama-lama kita nggak jadi serupa Yesus, jadi serupa mentor, ya kan? Padahal Yesus mau pemuritan proses untuk menjadi serupa seperti Yesus. Ada orang-orang yang mungkin mentor sama menti nggak sering ketemu, tapi sering ketemu Yesus merekanya. Giliran ketemu, connect aja tuh. Karena sama-sama baca Alkitab, sama-sama spend waktu sama Tuhan, dapat hatinya Tuhan. Ada orang yang ketemu terus, tapi nggak connect-connect. Karena nggak punya hubungan sama Yesus. Padahal dia pusat dari pemuritan itu sendiri. Nah selain waktu, semua kita punya Alkitab. Tinggal download kalau nggak punya, ya kan? Nggak, sekarang nggak perlu beli. Setiap kita punya Alkitab. Firman Tuhan bilang gini, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Koko sering bilang ya, kenapa kita sering salah ambil keputusan? Karena kita jalan gelap-gelapan. Kita nggak pernah punya hubungan sama Tuhan, nggak pernah baca Alkitab. Kita, aku coba pacaran, aku coba ini, aku coba itu, ini kayaknya asik nih anak-anaknya. Nongki ya sama mereka, akhirnya kita lakukan segala sesuatu di gelap-gelapan, ujung-ujungnya nyungsep, ujung-ujungnya masuk ke jurang, ujung-ujungnya masuk ke lumpur. Karena kita jalannya gelap-gelapan. Orang yang punya firman,
Firman Tuhan janji, firman itu akan jadi guide, akan jadi penuntun, menerangi langkah. Jadi waktu mau ambil keputusan, ternyata ini jurang. Sinilah, yang mengerti katakan amin. Nah setiap kita punya Alkitab. Kalau Alkitab aja kita nggak baca, ibaratnya gini, Tuhan aja lu nggak denger. Apalagi mentor lu. Mentor lu belum mati di kayu salib buat dia, buat mentinya, ya kan? Yesus udah, yang udah aja lu nggak denger. Mau jadi apa kita? Ya, jadi yuk sama-sama start with what you have. Kita punya Alkitab, oke? Kita punya waktu. Masalahnya mau nggak pakai waktu itu untuk baca Alkitab, untuk bersekutu sama Tuhan. Efeknya jauh luar biasa banget. Bukan berarti mentor nggak penting ya, tapi mentor itu supporting. Yesus itu yang utama. Sekali lagi nih, kalau memang ketersediaan mentor di komunitas ini belum banyak, bukan berarti rohani kamu tuh nggak bisa bertumbuh. Rohani kamu tetap bisa bertumbuh. Koko mau akui memang ketersediaan mentor di tempat ini nggak banyak. Ya, dan mentor punya kapasitas, nggak mungkin dia mentorin 15 orang. Yang ada sekedar status saja. Lu mentor siapa? Itu. Lu mentor siapa? Itu. Sama dong. Dia mentorin berapa orang sih? Ya 25 kalau nggak salah. Lu pernah ketemu, terakhir tahun lalu sih ketemuan. Ya itu bukan mentoring ya kan. Jadi ya kita mesti terima ini realita. Tapi bukan berarti ya udah berarti aku belum bisa bertumbuh rohaninya. Orang aku aja nggak punya mentor. Ya nggak juga. Kamu punya Alkitab, kamu punya waktu. Yang setuju katakan amin. Start with what you have. Lagi-lagi ya, kalau kita punya mentor nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah punya waktu buat Tuhan, akan jadi sama. Nah yang terakhir, kita punya komunitas yang nggak sempurna. Ini tempat untuk melihat kebutuhan. Di komunitas yang nggak sempurna ini banyak orang yang kebutuhannya bervariasi. Ada yang pengen didengar, ada yang cari kerja, ada yang pengen diapresiasi, ada yang pengen dihargai. Ya, ada yang pengen dilibatkan, ada yang punya talenta dan mau memberikan kontribusi di talenta itu. Nah, kalau komunitas ini udah sempurna, nggak ada kebutuhan lagi. Makanya kita ditempatin di sini supaya mindset kita bukan jadi consumer, jadi servant. Lihat kebutuhan, yuk gue lakuin bagian gue dengan apa yang gue punya, bukan dengan apa yang saya tidak punya. Oke? Part yang terakhir, apa sih mindset yang harus berubah? Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Slowness of heart to teachable spirit. Kalian tadi udah ingat ya cerita soal 5 roti 2 ikan kasih makan berapa? 5.000. Nah, kalian tahu itu Markus 6. Ini yang lucu ya. Di Markus 6 juga ayat 49 sampai 52. Jadi habis kejadian spektakuler 5.000 orang makan roti yang hanya 5 roti 2 ikan awalnya. Kejadian berikutnya apa? Yesus suruh murid-muridnya, sekarang kamu pergi duluan, naik kapal ya. Waktu mereka naik kapal, terus tiba-tiba malam-malam, angin badai datang. Terus mereka sampai bersusah payah. Mereka ini nelayan, tapi kalau nelayan udah sampai bersusah payah, ini pasti angin badainya gede banget. Ya. Terus mereka, aduh gimana nih, tiba-tiba Yesus muncul, berjalan di atas air. Karena tadi kan Yesus suruh mereka pergi duluan. Yesusnya nyusulnya bukan pakai kapal, bukan pakai perahu, jalan bro, ya kan? Jalan dia di atas air. Nah terus waktu murid-murid lihat, ini hantu. Terus Tuhan bilang, ini aku, here I am, ya. Dia bilang, tenanglah ini aku. Terus kita tahu ceritanya, setelah itu singkat cerita lah ya. Yesus menenangkan badai itu. Nah muncul ayat ini. Ini ayat membuat kita jadi lebih ngerti nih apa yang terjadi sama murid-murid. Ya, kok bacain ya, Markus 6 ayat 49 sampai 52. Lihat ya, di sini ada kan. Tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Terus mereka sangat tercengang dan bingung ngelihat Yesus jalan di atas air, bisa berhentiin badai. Perhatiin ya kalimatnya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Mereka belum juga ngerti Yesus itu siapa. Udah lihat mujizat aja, Yesusnya udah kasih tahu aja mujizat yang kayak begitu ya, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Mereka belum juga paham. Ini kejadiannya barusan loh, barusan kemarin dilawat Tuhan, nangis-nangis di depan gitu ya. Terus besokannya kayak merasa Tuhan jahat, aku mau tinggalin Tuhan aja. Lah kemarin kamu dilawat Tuhan itu loh, ya lupa ya, ada videonya nih. Kadang kita tuh gini. Setelah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil,
Bukan dekil ya, degil. Hati mereka tetap degil. Degil artinya apa sih? Degil tuh artinya hatinya batu, hatinya keras. Hatinya keras. Jadi Tuhan tuh ngerti lah ya kalau ngelihat muridnya udah dibuat mujizat sekeren itu masih nggak tahu itu Yesus, itu Tuhan gitu. Dan makanya Tuhan Yesus di pasal-pasal berikutnya tetap melakukan banyak mujizat ya. Sampai satu momen ditanya si Petrus, menurutmu aku ini siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Akhirnya ngerti juga, itu pun satu dari antara 12. Yang lain masih nggak ngerti itu. Yang paling lucu, ini kok lompat sedikit ya. Waktu Yesus sudah mati, bangkit, terus Yesus menampakkan diri, jalan sama 2 orang muridnya. Jadi ceritanya nih 2 orang murid kan lagi sedih kan, aduh guru kita baru mati nih, aduh gimana nih. Tiba-tiba ada orang datang. Kalian ngobrolin apa sih? Ini Yesus padahal, ini Yesus. Yesus muncul, terus dia tanya sama 2 orang murid Yesus, kalian ngobrolin apa sih? Kamu nggak tahu ya? Ini cerita yang paling hype loh, yang happening banget. Yesus, tahu Yesus gak yang buat mujizat itu? Dia baru saja dibunuh, disalibkan. Oh gitu, ini padahal Yesus nih, nggak sadar murid-muridnya. Sampai ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya mereka makan bareng waktu Yesus pecahin roti. Baru mereka sadar. Waktu mereka sadar Yesusnya hilang. Gitu. Bayangin ya, kita kadang kayak gitu. Udah sekian banyak ngalamin kebaikan Tuhan, udah sekian banyak ditolong Tuhan. Giliran kita harus layani Tuhan, susahnya susah banget. Giliran kita harus layani jiwa-jiwa, kitanya hitung-hitungan. Giliran kita mau dipakai Tuhan, kitanya nggak mau. Padahal udah banyak sekali yang Tuhan lakukan. Hati kita tetap aja degil, keras. Makanya Tuhan mau ajarin supaya itu hati yang keras, ubah, geser, ganti dengan roh yang mau diajar. Koko kasih beberapa contoh. Apa yang buat hati degil? Pertama, dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal Yesus. Ini wajar ya, nggak kenal Yesus jadinya nggak percaya Yesus gitu. Dia nggak tahu apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia berubah, berarti hatinya nggak degil. Nah yang kedua, ada orang yang hatinya degil kenapa? Karena ego, sombong. Nah yang kayak gini perlu badai. Kayak tadi tuh, badai terjadi kan, barulah mereka, siapakah dia ini? Padahal tadi barusan buat mujizat 5 roti, buat 5.000 orang. Baru pas kena badai, Yesus jalan di atas air, baru, ini baru Yesus, ini adalah Tuhan ini. Jadi orang-orang yang kayak gitu, yang sombong, yang hatinya keras, itu perlu badai dulu. Badai hantem baru, Yesus kamu benar-benar Tuhan. Jangan sampai kita kayak gitu, yang mau katakan amin ya. Jangan sampai kita kayak gitu. Oke, yang kedua, yang berikutnya. Apa yang buat hati degil? Pernah terluka. Karena pernah terluka sama orang gereja mungkin, sama keluarga, hati jadi keras. Nah yang kayak begini bukan berarti nggak bisa diubah. Kasih Tuhan bisa melembutkan. Firman Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu hati yang baru dan menyingkirkan the heart of stone and give you the heart of flesh. Itu ada di perjanjian lama. Aku akan beri kamu hati yang lembut, singkirin hati yang keras. Tapi masalahnya gini, kita mau ke dokter nggak? Kalau kita punya penyakit nih, sakitnya makin parah. Padahal solusinya adalah kita ke dokter. Tapi dokter bisa sembuhin, tapi kitanya nggak mau datang. Itu masalahnya. Jadi banyak orang di luar sana pun kayak gitu. Bahkan di sini mungkin ada yang kayak gitu. Aduh banyak sekali alasan aku untuk marah nih, untuk benci, untuk kecewa. Dan itu selalu jadi bahan cerita. Tapi pernah nggak kita benar-benar consistently datang sama Tuhan? Supaya hati yang luka itu jadi lembut. Ada juga karena toxic circle. Lingkungannya ngaco, lingkungannya nggak benar, nggak sehat. Yang kayak gini, hatinya degil. Tapi kalau dia diubah environment-nya, circle-nya, dia jadi lebih sehat tuh. Dia bisa mikir lebih jernih. Tapi kalau dia ngumpul sama yang nggak benar, yang kepahitan, yang kecewa, ya kayak gitu juga bawaannya. Oke, contoh orang-orang yang punya teachable spirit. Petrus. Waktu pertama kali nih, Yesus bilang gini sama dia, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dia itu udah semalam-malaman, ya, udah semalam-malaman cari ikan gak dapet, terus Yesus bilang, sekarang tebarin jala. Terus dia bilang gini, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Tapi itu pun belum membuat Petrus benar-benar kenal siapa Yesus. Tapi at least di momen itu dia menunjukkan kerendahan hati. Kamu kan anak tukang kayu, saya nih nelayan. Kamu nyuruh-nyuruh saya tebar jala di mana? Gak salah bro, gitu ya. Tapi dia mau lakuin. Nah, dalam pemuritan masalahnya juga gitu. Kadang-kadang kita
bukan nggak dapat tuntunan, kita dapat, tapi kita nggak lakuin. Kita dapat bahkan diulang-ulang, tapi kita ngerasa, nantilah, enggak lah. Tapi di depan, mentor mungkin iya, oke. Tapi di belakang, gue nggak mau dulu, nggak mau. Teachable spirit, oke? Itu yang perlu supaya jadi murid Yesus. Naaman ya, tadi Pak Gem juga cerita nih. Naaman, itu panglima, dia mau nyebur ke Sungai Yordan supaya sembuh dari kusta. Oke, itu contoh orang yang nggak, ya udah deh, gue mau punya teachable spirit. Nuh saat belajar taat waktu harus bangun bahtera. Dicibir banyak orang, tapi dia oke deh, saya tetap lakukan. Kuncinya ada di sini ya, ketaatan lebih penting dan lebih berharga daripada sacrifice atau persembahan. Persembahan pelayanan kita, persembahan kita bobotnya tidak seberat ketaatan kita. Waktu kita taat, itu lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Joshua Iwan Wahyudi ya, dia pernah tulis buku discipleship, terus dia bilang begini nih, apa sih yang dibutuhin sama seorang murid? Ini masih nyambung sama yang teachable tadi ya. Pertama, availability. Dia bersedia enggak? Ada waktu enggak? Mau atau enggak? Ya. Yang kedua, teachable. Ya kayak tadi tuh, mau taat enggak setelah dikasih tahu? Mau taat enggak? Udah dibilang jangan ya. Jangan pacaran dulu. Jangan. Akhirnya jalan, bukan jangan. Jalan juga tuh pacaran. Teachable spirit loh. Itu yang membuat perbedaan. Terus yang terakhir adalah connectable. Ya, connectable artinya gini, chemistry. Makanya kok mau belak-belakan dengan kalian, mentor, menti, itu nggak bisa jadi hanya karena ketok palu, official ya, kok mau jadi mentor aku? Mau. Aku jadi menti kakak? Iya, gitu. Jadilah kita mentor and menti, gitu ya. Itu tidak terjadi seperti itu, tapi perlu connectable. Kita harus berusaha connect dulu. Ada chemistry enggak ya? Nyambung enggak nih gue kalau ngobrol? Nah, pada saat kalian sedang mencari mentor, doakan dan mulai ngobrol-ngobrol, bangun hubungan aja dulu. PDKT lancar, giliran cari mentor susah, ya kan? Ya ngobrol aja dulu, tanya duluan, nggak apa-apa mulai. Kita nggak tahu kan kapasitas mentor, apakah dia sudah punya banyak menti atau belum. Tapi kalau Roh Kudus gerakan untuk mulai ngobrol aja. Nanti bisa connect nggak nih, connectable nggak nih? Kalau kok saya nyambung, nyaman, enak ya, aku mau deh. Si mentor juga pasti ngerasa, cuman dia kan juga doain lagi. Tapi ya juga jangan maksa ya. Kalau one day misalkan kalian datang ke seorang mentor gitu, terus mentornya bener-bener memang nggak bisa gitu karena satu dan lain hal. Apapun itu mungkin karena dia lagi memang banyak kesibukan atau dia udah banyak orang yang dia handle, juga kita harus ngerti. Tapi bukan berarti Tuhan gak peduli dan rohani kalian tidak bisa bertumbuh. Amin. Tadi tuh ingat kita punya waktu, punya Alkitab. Bisa kok. Nah, terus kalaupun udah nih, udah connect, ingat ya, availability. Kita harus mau waktu, siapin waktu ketemu, siapin waktu untuk cerita. Kalau selalu tunggu ditanya, baru cerita. Apalagi udah bablas kemana-mana baru cerita. Jadi gak ada terlalu efek lagi. Seperti mengobati yang sudah terjadi gitu. Kalau bisa mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Dan sekalipun udah punya availability nih, aku mau dengar nasihat mentorku. Lagi-lagi balik teachability, teachable spiritnya ada nggak? Kalau dia nggak mau lakuin, ya juga sama ya kan ya, ya juga sama. Nah kadang-kadang ya, kenapa mentor suka bilang begini sama mentinya? Coba kamu doa. Bukan berarti mentornya nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi mentinya perlu langsung dengar suara Tuhan. Supaya waktu dia ambil keputusan, dia tahu ini bukan cuma mentor saya yang ngomong, Tuhan juga udah taruh di hati saya untuk jangan lakukan ini. Dan itu membuat kita jadinya lebih teguh. Kita punya why yang kuat waktu kita tidak melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Oke, aku undang pemusik. Nah, Koko akan tutup dengan kesimpulannya ini ya. Mindset to be shifted. Apa aja yang mesti diubah? Yang pertama, consumer mindset to servant mindset. Amin. Ya, stop complain, start serving. Cari kebutuhan. Di komunitas ada, di keluargamu ada, di tempat kerjamu ada, di sekolahmu ada.
jadi berkat di sana. Sesuai kapasitas, sesuai potensi kamu. Oke, yang kedua, geser mindset I don't have mentality to what I have. Oke? Jangan pikir aku belum punya ini, belum punya itu. Mulai dari apa yang ada di tangan kamu. Koko ingat ya, waktu itu Tuhan pernah suruh Musa pergi ke Mesir, dan setelah itu kamu bebaskan bangsa Israel. Terus Musa bilang gini, kalau mereka nggak percaya gimana? Tahu gak respon Tuhan apa? Lihat apa yang ada di tanganmu. Terus dia bilang gini, shepherd staff, tongkat gembala. Terus di situ bilang, lemparin tongkatnya, berubah jadi ular. Tangkap buntutnya. Lucu ya, orang kalau nangkep buntut ular tuh beresiko tinggi dipatok, ya gak? Kalau mau tangkap biasanya apanya? Kepalanya. Sengaja Tuhan mau ubah mindsetnya Musa juga. Disuruh ngelakuin hal yang nggak make sense nih. Tapi waktu dia lakuin, bener loh jadi tongkat lagi. Di situ dia mulai percaya, iya ya, ternyata jalan pikir Tuhan gak kayak jalan pikir kita ya. Nah, habis gitu, singkat cerita masih di pasal yang sama. Ada ayat yang bilang begini, keluarlah Musa membawa tongkat Allah. Bahasa Inggrisnya, then Moses went out with the staff of God. Tadinya apa? Shepherd staff. Dia pikir itu cuma tongkat gembala, ternyata itu tongkat Tuhan. Koko nggak tahu nih ya, di antara kita mungkin ngerasa gue nggak punya apa-apa. Koko ingat banget ada satu cerita. Ini kisah nyata ya, tahun 1900 di Kanada, ada seseorang yang namanya Vincent Curtis. Jadi suatu ketika dia berbuat kriminal, dia masih 24 tahun, terus dia ngerampok bank dengan menggunakan senjata punya bapaknya. Dia pakai senjata itu, dan dia ngerampok bank, dia dapat duit berapa? $6.000. Dilihat dari rekaman security-nya, ketahuan lah. Lalu ditangkaplah dia, kena hukuman berapa? 8 tahun penjara. Diamankanlah barang buktinya yaitu uang dan senjata. Waktu polisi lihat senjatanya, polisi langsung tahu ini senjata bukan senjata biasa. Lalu mereka akhirnya membawa senjata itu, dan mereka tahu ternyata senjata ini adalah senjata keluaran 1918. Harga senjata antik ini $100.000. Bayangin ya, dia ngerampok bank, dapat $6.000, terus dipenjara 8 tahun. Padahal senjata yang dia pakai nilainya berapa? $100.000. Tahu gitu jual aja, 16 kalinya bro. Kadang kita kayak gitu tuh. Kita pikir gue belum bisa apa-apa, gue belum punya apa-apa. Padahal kita udah punya segala yang kita butuhkan untuk jadi berkat dan mulai menjadi murid Kristus. Amin. Itu loh, Yesus lakukan itu. Makanya dia mau shifting mindset kita. Start with what you have. Oke, organ tubuh kita aja nih kalau kalian lihat ya. Pernah kan ada yang bikin price list. Organ tubuh nih, dari 7 organ tubuh utama kita, itu harganya udah belasan triliun. Belasan triliun loh. Belum lagi ditambah darah Yesus ya kan. Udah gak kebayar lagi tuh. Jadi setiap kita tuh berharga banget. Gak peduli kamu gak punya prestasi atau latar belakang kamu hancur-hancuran. Kamu bisa dipakai Tuhan dengan apa yang ada sekarang. Dan yang terakhir, belajar punya teachable spirit. Amin. Waktu kamu dengar perintah Tuhan melalui firman ataupun melalui mentor, belajar untuk taat. Taatnya jangan cuma di depannya, tapi taat juga waktu gak ada dia. Teachable spirit, because obedience is better than sacrifice. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan perjamuan kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu ada beberapa mindset yang selama ini mungkin menjebak kami, membuat kami menunda untuk memulai sesuatu. Padahal Tuhan mempercayakan segala yang terbaik buat kami bisa starting now untuk menjadi murid Kristus. Tuhan, biarlah firman-Mu membuka hati dan pikiran kami. Tuhan, aku berdoa seperti murid-murid waktu mereka berjalan ke Emmaus, mereka ketemu Tuhan dan gak sadar itu Tuhan. Pikiran mereka terbuka waktu mereka memecah-mecahkan roti. Aku berdoa biarlah sore hari ini waktu kami mecah-mecahkan roti dan minum anggur ini, pikiran kami terbuka, hati kami yang keras jadi lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti. Kita siapkan roti di tangan kanan kita.
Yuk kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Periksa hati kami Tuhan, supaya waktu kami melakukan ini, apa yang kami lakukan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kami, membuka hati dan pikiran kami. Shifting our mindset to be your disciple. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan Mari janji sama Tuhan, angkat tanganmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepaskan hak kami, lepas semua hak. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin, jadikanku Sebelum kita tutup, pokok cuma mau ingatin, pokok merasa perlu ngomong ini. Buat teman-teman yang tahu persis Roh Kudus bilang jangan mulai hubungan dulu ya. Jangan mulai hubungan dulu. Pokok lihat banyak banget anak-anak muda, awalnya mereka on fire. Mereka layani Tuhan bareng-bareng. Tapi sejak mereka punya hubungan, mereka mulai PDKT, pacaran. Mereka mulai bangun hubungan sama orang yang sesama Kristen ataupun yang gak kenal Tuhan Yesus. Di momen itu juga perjalanan rohani mereka tiba-tiba mulai berhenti. Mereka mulai semakin lama, semakin turun, makin menjauh dari Tuhan. Bahkan ada sampai orang yang jatuh dalam dosa. Tadinya dia gak pernah sentuh dosa itu. Tapi karena dia start relationship, padahal Tuhan bilang jangan. Tapi kadang kita gak punya teachable spirit. Kita tetap aja jalanin. Di situ kita kayak muter-muter di padang gurun.
Padahal perjalanan itu bisa 14 hari, tapi jadinya 40 tahun. Banyak banget harga yang harus dibayar. Intimidasi iblis, dosa. Koko yakin Tuhan gak mau kita ngalamin seperti itu. Tapi Koko diingetin untuk ngomong ini, kalau ada di antara kita yang hari ini lagi deket, tapi Tuhan bilang no, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai perjalanan yang mestinya 14 hari ini jadi 40 tahun. Stop that relationship. Berhenti, tegas. Kamu ambil keputusan untuk masa depanmu. Kalau Tuhan bilang no, bukan berarti Tuhan gak peduli. Tapi Tuhan karena Dia peduli, Dia tahu efeknya nanti. Kita aja belum bisa komitmen sama Tuhan. Kenapa kita bisa berani komitmen sama orang yang tidak berkorban apa-apa buat kita sebelumnya? Come on guys, have a teachable spirit. Be a servant. Start with what you have. Biar hidup kita sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Biar setiap kita jadi orang yang melepaskan hak, menyangkal diri, memikul salib untuk mengikut Yesus sejak masa muda. Dan seperti lagu ini bilang, at the end anugerahnya Tuhan loh yang mampukan kita, bukan kita yang bisa. Kalau ada di antara kita hari ini, Tuhan lagi bicara sesuatu. Dan itu berat buat kamu. Berat banget untuk taat rasanya. Tapi kamu tahu itu yang Tuhan mau. Taruh kedua tanganmu di dada. Taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang tahu persis, bukan Tuhan gak bicara, Tuhan ngomong sesuatu sebelum hari ini bahkan. Tapi kami masih kayak pegang erat, kami masih berpikir, aduh boleh gak Tuhan aku tetap jalanin. Tuhan, aku berdoa hari ini, bulatkan hati kami untuk lepas hak ini, untuk sangkal keinginan kami, untuk pikul salib, untuk bilang ya Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukannya. Maafin aku Tuhan, selama ini aku gak punya waktu, selama ini aku abaikan firman-Mu. Hari ini Tuhan, aku mau bilang, aku mau mengikutimu, aku mau mengikutimu. Tuhan, aku mau jadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan kekuatan, anugerah-Mu memampukan setiap kami, mengampuni orang, melepas hak, memaafkan, membangun hubungan kembali sama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami dengan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar mindset ini dijadikan sebuah kebenaran yang mengubah semua gaya hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.